simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Bapak Sufriyanto. Kepada Bapak kami persilakan. Halo Bapak Sufriyanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dari Universitas Sulawesi Tenggara, Unsultra disingkat. Jadi program kami ini sebenarnya cukup sangat baik ya untuk masa depan Indonesia ya, karena kemajuan berpikirnya Mas Menteri ini cukup ini ya, karena ini menyangkut bagaimana mahasiswa bisa bekerja setelah selesai kuliah gitu. Karena kita akan tahu kemampuan mahasiswa dalam melakukan pekerjaan, baik itu dalam bidang industri maupun jasa ya. Kalau saya kebetulan ada di Fakultas Teknik, jadi kemungkinan banyak di bidang jasa daripada industri ya. Cuman sampai hari ini terkadang pengusaha sangat susah mencari tenaga profesional. Bagaimana mensinkronkan itu ya, sehingga pengusaha itu gampang mengakses calon pekerja kita dengan dengan keahlian-keahlian yang sudah didapatkan dari kursus-kursus. Kemungkinan kalau kami ini berkembang, masing-masing mahasiswa akan profesional. Pertanyaan saya begini, bagaimana agar pengusaha mudah mengakses keahlian dari mahasiswa? Mudah ya. Kemudian apakah alumni juga itu bisa ikut dalam program ini? Karena alumni kita kan juga masih banyak juga yang belum punya keahlian ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Asosiasi Tenaga Ahli misalnya? Apakah bisa disinkronkan terhadap program kita? Saya rasa itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja bisa dijawab oleh Bapak-Bapak narasumber kita, Pak Wahyu atau Pak Arief, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lisda. Mungkin saya menanggapi langsung. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menanggapi ya dari tim KMMI. Yang pertama dari Bu Mardiah. Bu Mardiah ini kolega saya, Bu Lisda nih. Biasanya Japri, sekarang pengen nanya live katanya. Bu Mardiah, apa kabar? Oke, gini. Jadi satu perguruan tinggi boleh silahkan kalau mengadakan satu proposal itu di dalamnya ada lebih dari satu kursus, itu dipersilahkan. Jadi satu proposal, dalamnya ada kursus A, kursus B, kursus C, kursus D, silahkan. Itu juga tidak kita batasi, Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah, yang pertama kata kuncinya, sesuai dengan keahlian perguruan tinggi, dan yang kedua, sesuai dengan kebutuhan industri. Dibuktikan dengan kerjasama industri, bahwa di tempat saya, misalnya di UM, kita kerjasama dengan Astra misalnya gitu ya, misal saja. Terus ada program seperti ini loh. Astra itu butuh orang yang seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi silahkan lebih dari satu proposal itu di dalamnya ada banyak subjek kursusnya. Silahkan. Terus nanti bahwa mahasiswa itu bisa mengikuti di mana saja. Jadi misalnya dari UTM, Bu Mardiah dari UTM misalnya mahasiswanya pengen mengikuti program yang diselenggarakan di UM misalnya. Atau di tempatnya Prof. Supriyanto, Prof. Husen tadi misalnya, oh saya mau ikut di Prof. Husen saja, boleh. Jadi dari tempatnya Prof. Husen boleh menyediakan alokasi 10% jumlah pesertanya untuk menerima mahasiswa di luar kampusnya dari UNM. Gitu. Ya, jadi boleh seperti itu. Kemudian tadi Pak Supriyanto, langsung saya jawab seluruhan ya, Pak Supriyanto, Ulsultra, programnya. Jadi perguruan tinggi silahkan menyelenggarakan atau menjadi host program begitu. Nanti materinya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi misalnya kalau tadi Pak Supriyanto bekerja sama dengan industri apa, kemudian di sana itu setelah hasil diskusi segala macam, akhirnya ketemu bahwa ada loh keilmuan yang belum dipenuhi di dunia akademik.
ilmuwan ini misalnya. Perlu ditingkatkan lagi, sudah ada tapi perlu ditingkatkan lagi. Nah, silahkan diikuti. Ya, silahkan dibuat programnya. Nah, program itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri tadi. Terus alumni boleh ikut enggak? Program ini diperuntukkan kepada mahasiswa. Syaratnya yang bisa ikut mahasiswa, NIM-nya aktif kalau dicek di Pedidikti. Sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi bagaimana? Ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang mahasiswa punya sertifikasi dari asosiasi, silakan, nggak apa-apa, sebagai kelengkapan atau pelengkap keilmuan mahasiswa. Jadi ada beberapa sertifikasi yang dimiliki. Kemudian tadi langsung ke Prof. Husen. Jadi tadi ya Prof, satu proposal itu dalamnya ada bisa macam-macam, bisa lebih. Batasannya berapa? Kalau tempatnya Prof. Husen ini masuknya yang 1.500 minimal loh Prof, minimal ya, bukan maksimal. Jadi kalau misalnya dari UNM ini bisa menyelenggarakannya banyak gitu ya, bisa lebih dari 1.500, silahkan. Berapa pagu anggarannya? Apakah 1,5 miliar sesuai dengan jumlah mahasiswa nanti, gitu ya. Nanti kita akan mungkin nanti Mbak Olin tadi akan juga bisa menjelaskan di sini. Kemudian jumlah maksimal peserta per kelompok, ya memang kami mencoba mengikuti aturan yang ada di kementerian. Ya, kalau di akreditasi, kalau sosial dan eksakta, sosial itu kira-kira 20-30 per kelas gitu ya, itu dimungkinkan ya, dipersilahkan. Tujuannya apa? Agar ilmu yang diberikan kepada mahasiswa betul-betul bisa tercapai. Ya, silakan usulkan kepada kami beberapa program yang memang, oh Pak, saya satu kelas ada 25 mahasiswa Pak, karena begini-begini. Nah, nanti tuliskan di proposal bagaimana strateginya pembelajarannya. Kita buka seluas mungkin, siapa tahu akan ada strategi yang memang bagus gitu yang bisa dijalankan. Karena itu nanti akan berdampak kepada tadi yang sampaikan Mbak Olin, honor si pengajar, trainer dan sebagainya, itu akan berdampak ke sana. Kalau misalnya Pak, saya mau bikin satu kelas misalnya 5 mahasiswa Pak. Jadi nanti 5 mahasiswa ada 1 trainer Pak. Nah, nanti ini Bapak akan kesulitan mengatur penganggarannya nanti. Habis nanti duitnya buat bayar itu. Terus apa? Kira-kira sudah terjawab dari Prof. Husen ya dan Bapak Ibu sekalian. Bu Lisda, saya coba menanggapi yang ada di chatroom Bu Lisda ya. Nanti Mas setelah ini nanti Mas Arief silakan menanggapi atau seterusnya. Jadi ini dari Jayendra Dewa. Ini dari UPN Surakarta. Kami dari UPN Surakarta cuma ada mahasiswa di bawah 1.000. Kalau di bawah 1.000 belum bisa menjadi penyelenggara, ya Pak Jayendra. Jadi belum bisa menjadi penyelenggara. Jadi hanya bisa menjadi peserta dulu. Silakan gabung di penyelenggara yang lain. Kemudian dari kampus kami seperti kampus kami siapa nih? Dari Stikes Syaifuddin Zainal, Stikes Nani Hasanuddin. Mohon pencerahan Bapak Ibu untuk kampus kami kesehatan seperti apa program mahasiswa kami ajukan. Ya silakan Bapak Ibu silakan kalau memang ada program keterampilan khusus di bidang kesehatan, kemudian bekerja sama dengan dunia industri dipersilahkan. Tapi syaratnya tadi LPM di Stikes Nani Hasanuddin ini harus lebih dari 1.000 mahasiswanya. Kemudian, masih lanjut. Nani Wijayanti, izin bertanya, kami dari UNES masuk kelompok 1. Minimal melayani 1.500. Bagaimana cara implementasinya? Berapa minimal program bisa kami buat? Silahkan Bu Nani, jadi misalnya kalau saya bisa menyelenggarakan 3 kursus misalnya, 3 subjek, terus masing-masing berarti 500 misalnya. Saya buat kelas per kelas, nanti silakan dengan pengalaman Bu Nani di UNES, silakan diatur, tapi tentunya gunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Jangan terus satu kelas 200 mahasiswa langsung bareng misalnya gitu ya. Nanti ilmunya nanti nggak akan sampai ke mahasiswa. Monitoringnya juga susah. Kemudian ini dari Aris Merita, Stikes. Mohon izin bertanya, Stikes kami baru punya 2 prodi, jumlahnya masih di bawah 1.000. Kalau tidak, nah ini silahkan nanti
silahkan ikut. Dan di sini belum ada kolaborasi ya Bapak Ibu, maksudnya misalnya 2 stikers gabung jadi satu gitu belum. Jadi masih di satu perguruan tinggi yang sama. Ya silahkan yang belum sampai 1.000 mahasiswanya, silahkan mahasiswanya diarahkan untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memang sudah menyelenggarakan. Jangan takut, nanti kami akan publikasi di websitenya KMMI perguruan tinggi mana saja yang menjadi negara, termasuk apa saja pelatihannya. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah dibuka nanti langsung ada di web. Kemudian seandainya proposal dengan skenario 1.500 peserta disetujui, kemudian saat realisasi program misalnya 1.000 saja, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, memang ini ada beberapa beberapa kendala, jadi menjadi catatan kita. Memang harapannya bisa dicapai sesuai dengan kuota yang memang sudah disediakan. Harapannya seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya di mana pelaksanaannya. Itu kira-kira Mas Gigi, pertanyaan nomor 7. Kemudian yang Mas Arif, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, kami persilakan. Bu Lisda. Ya, silakan Pak Arif, ada yang baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin tadi sudah lengkap ya sampaikan Pak Wahyu. Saya mungkin menambahkan saja dari UTM Bu Mardia, apakah pesertanya bisa multidisiplin? Jadi pada prinsipnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini kan memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang multidisiplin. Jadi jawabannya bisa Bu Mardia. Jadi sangat boleh. Jadi misalnya nanti Ibu mengadakan digital marketing, yang ikut ternyata anak-anak dari kesehatan, atau mungkin anak dari biologi, atau mungkin dari kimia misalnya, itu diperbolehkan. Sepanjang nanti menurut UTM ini bisa nanti diatur capaian pembelajarannya dengan relevansi kompetensi yang dimiliki di awal. Jangan sampai nanti kompetensi yang ada di awal atau kita sebut tadi body of knowledge-nya mereka, misalnya mereka biologi, setelah itu nanti untuk mencapai CPL kursnya ini kira-kira sangat berat, tidak bisa dilakukan dalam satu kursus singkat misalnya, maka itu juga perlu dipikirkan lagi, karena ini juga menyangkut asesmen. Harapannya memang semua yang ikut kursus ini, asesmennya ini nanti lulus semua Bapak Ibu. Jadi kalau bisa seperti itu, jangan sampai nanti kita buat kursus yang sepertinya namanya mudah tapi di dalamnya sangat sulit misalnya. Nah ini kelihatannya memang ini diperuntukkan untuk multidisiplin Bapak Ibu. Terus tadi dari Pak Suprianto dari Unsultra, jadi mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab tentang akses pekerja, akses pengusaha, tentang lulusan. Jadi dengan adanya program ini MBKM khususnya KMMI ini Pak Suprianto, justru nanti pihak industri itu akan bisa mengidentifikasi lebih awal kira-kira potensi sumber daya manusia mana yang kira-kira bisa dibidik sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh industri, sehingga nanti sistemnya sistem ijon ya, mungkin sistem yang mereka nanti sebelum lulus bisa ditawari langsung pre-kontrak, ada prakontraknya untuk bekerja misalnya, sehingga karena di saat KMMI pengajar dari industri ini atau pengusaha ini melihat potensi yang luar biasa di antara para peserta KMMI ini, sehingga mereka ditawari untuk kerja di perusahaannya misalnya. Ini tentu hal yang menarik, karena selama ini biasanya kalau kita ngajar hanya akademisi, sangat sedikit sekali perkuliahan yang menghadirkan salah satu pertemuannya itu dari praktisi misalnya. Terus berikutnya bagaimana untuk sertifikasi? Nah ini kalau di KMM ini yang kami biayai, memang yang kita biayai adalah Rp1 juta per mahasiswa. Ternyata dari sisi 1 juta ini misalnya nanti dari perguruan tinggi punya LSP, punya lembaga sertifikasi profesi misalnya, dan itu biaya yang ada 1 juta per mahasiswa itu ternyata bisa digunakan untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Jadi ini cukup Pak untuk sertifikasi di LSP kami. Nah itu silakan nanti, berarti mereka nanti setelah lulus ini bisa punya sertifikat untuk KMMI, juga bisa punya sertifikat kompetensi. Kami serahkan ke masing-masing ke perguruan tinggi penyelenggara, atau bahkan mungkin perguruan tinggi kerjasama dengan asosiasi misalnya. Kalau kita tahu banyak sekali asosiasi, baik itu di bidang teknik, ekonomi, kesehatan, gandeng misalnya asosiasi di teknik IEEE misalnya,
Ini Unsutra kerjasama dengan IEEE nih, di bidang electrical misalnya, engineering. Nah, nanti setelah lulus ini, mereka nanti akan disertifikasi juga oleh IEEE untuk sertifikasinya. Itu silakan juga. Yang penting nanti dananya cukup gitu Bapak Ibu. Jangan sampai ini datanya kurang sehingga nanti kualitasnya menurun gitu. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Husen, sudah siap semua oleh Pak Wahyu. Jadi harus sama jumlahnya dengan pesertanya. Jadi tidak harus sama, bisa mungkin kurs 1 ini kapasitasnya 50 orang, kurs 2 ini 40 orang, bisa bervariasi bergantung pada apa? Bergantung pada kesiapan infrastruktur dari perguruan tinggi, kesiapan pengajar yang memiliki kompetensi yang qualified, yang relevan dengan kurs yang diajar, dan juga bergantung pada relevansi ciri khas perguruan tinggi itu ada gitu. Tadi sudah banyak sampaikan, terus nanti ini dari chat room mungkin ada yang keselipan tadi dari Pak Wahyu dari APN Surakarta, mahasiswa kami di bawah 1000. Nah, ini memang bawah 1000 berarti tidak memiliki syarat sebagai penyelenggara, tetapi memiliki syarat sebagai peserta mahasiswanya itu. Nah, nanti Pak Jayendra bisa nanti melihat listingnya nanti, apakah di daftar penyelenggara KMM ini ada nggak yang menyelenggarakan topik industri ekspor rotan. Nah, kalau tidak ada berarti masih belum berkesempatan. Tetapi di saat ini 1 bulan depan ini kan masih proses penyelenggara itu mengusulkan. Nah, kira-kira dari Pak Jayendra, misalnya ini punya kenalan ini di kampus yang student body-nya lebih dari 1000 misalnya, silakan Anda bisa berkomunikasi dengan kampus tersebut, mengusulkan untuk memberikan topik ekspor rotan misalnya. Nah, ini nanti setelah pengusulnya ini mengusulkan terus disetujui oleh Kemdikbud misalnya, baru nanti Bapak bisa mengikuti program di kampus tersebut. Saya pikir itu tambahnya di dalam chat room ini. Tadi bidang kesehatan juga sudah sampaikan oleh Pak Wahyu. Bidang kesehatan justru saat ini lebih banyak lagi Bapak Ibu, misalnya bidang kesehatan ini kurs tentang kesehatan masyarakat misalnya, atau kurs tentang manajemen sanitasi misalnya, atau kurs tentang manajemen gizi misalnya. Ini hal yang menarik saya pikir untuk multidisiplin, sehingga bisa juga bersama dengan vendor-vendor di farmasi atau mungkin perusahaan kesehatan, alat kesehatan dan lain sebagainya. Ini di bidang pertanian dan kehutanan, apakah bisa mengajukan proposal? Sangat bisa, justru saat ini sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ruah di bidang pertanian dan peternakan Bapak Ibu. Misalnya kampus Bapak Ibu memang fokus di bidang pertanian, silakan nanti bisa mengajukan tentang apa, smart farming misalnya, atau memang teknologi pertanian di bidang unggas misalnya, atau mungkin teknologi pemerahan susu sapi misalnya seperti itu, atau teknologi pemesinan pertanian, silakan. Nama khususnya kalau bisa dibuat semenarik mungkin, di mana nanti sangat mudah dikenali oleh calon peserta dan nanti dapat menarik minat peserta itu untuk ikut kursusnya itu. Dan tadi juga sudah dijawab oleh Pak Wahyu, ini minimal bagi yang kelompok 1 minimal 1.500. Kenapa kita sampaikan minimal? Maksimalnya terserah kampus masing-masing. Jikalau misalnya kampus itu merasa bahwa kami mampu Pak, infrastruktur kami siap, server kami bisa diakses oleh 3.000 orang secara bersamaan, oke. SDM pendidik kami, pengajar kami sudah oke. Kami menyelenggarakan 5.000, silakan diusulkan. Nanti kita akan coba melakukan review apakah memang sudah baik, relevan apa tidak dengan parameter penilaian di KMM ini. Kalau oke ya bisa jalan. Baik, saya pikir itu Bu Lisa dari saya, tambahnya dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Arif dan Pak Wahyu. Tadi jawaban dari narasumber kita yang sudah sangat jelas sekali dan gamblang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang bertanya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya masih ada pertanyaan dari yang raise hand, yaitu Ibu Esti Rahayu. Pada Ibu kami persilahkan.